Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia, kaum muslimin, muslimat, rekan-rekan yang berbahagia, kita bahas tentang bagaimana catatan amal kita kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan pada kita sekalian supaya selalu berhati-hati, selalu melihat pada diri kita sendiri, meningkatkan iman dan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Ali Imran 102. Hari kiamat itu sesuatu yang sudah pasti dan kita akan dimintai tanggung jawab atas amal kita. Ada yang menerima buku catatan, laporan, rapot kehidupan kita itu dari tangan kanan, tapi juga ada yang dari tangan kiri. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha ummuqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan padanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Quran Surat Al-Haqqah 19. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan padaku kitabku ini. Quran Surat Al-Haqqah 25. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika dia mengingat neraka, lantas ia menangis. Rasulullah SAW bertanya, apa yang membuatmu menangis? Aisyah menjawab, aku mengingat neraka, lantas aku menangis. Apakah kalian akan mengingat keluarga kalian pada hari kiamat? Lalu Rasulullah SAW menjawab, amma fi salasati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada indal mizan hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu aw yaskulu wa indal kitab khina yuqal ha umqra'u kitabiyah hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu afiyaminihi am fisimalihi am min wara'i dhahrihi wa indas sirat idza wudi'a baina dhahrai jahannam. Ada 3 keadaan seorang tidak akan mengingat siapapun
pun pada hari kiamat. Yang ke-1, ketika di sisi mizan timbangan sampai seseorang mengetahui timbangannya ringan atau berat. 2, ketika berada pada sisi kitab catatan amal. Ketika dikatakan ambillah, bacalah kitabku ini, sampai ia mengetahui apakah catatannya diambil dari sisi kanan atau dari sisi kiri atau dari belakang punggungnya. Dan ketika berada di Syirot, jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Hadis riwayat Abu Dawud 4755, Tirmidzi 2235, disahihkan Al-Albani. Semua manusia telah dicatat. Tidak ada yang samar sedikit pun. Manusia sendiri yang melupakan catatannya. Disebut dalam ayat, yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu. Padahal mereka telah melupakannya dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 6. Nah, agar kita dapat mengetahui amal baik dan buruk itu akan dicatat begitu rinci sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, wa wudi'al kitabu fatarul mujrimina musyfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiron wala yadhlimu rabbuka ahadan. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai, celaka kami. Kitab apa ini? Yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan semua ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Quran Surat Al-Kahfi 49. Dalam tafsir Jalalain halaman 310 disebut, diletakkan kitab setiap orang beriman di sisi kanannya dan orang kafir di sisi kirinya. Orang kafir melihat dan merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis dalam kitab catatan amal tersebut. Ketika mereka melihat dosa-dosa mereka, mereka berkata, celakakah kami. Kita apa-apa ini yang tidak meninggalkan catatan dosa yang sekecil maupun yang besar. Semuanya benar-benar tercatat. Mereka pun dapati bahwa semuanya tercatat dalam kitab tersebut. Allah tidak memberi hukuman kepada mereka yang penuh dosa secara zalim. Untuk orang-orang beriman pun tidak mungkin
dikurangi pahala mereka. Nah, bahkan rintihan sakit pun dicatat malaikat. Imam Ahmad rahimahullah pernah didatangi seorang dan beliau dalam keadaan sakit. Kemudian beliau merintih kala itu. Lalu ada yang berkata padanya, yaitu Tawus, seorang tabi'in terkenal, sesungguhnya rintihan sakit itu juga dicatat oleh malaikat. Setelah mendengar nasihat itu, Imam Ahmad langsung diam dan beliau tidak merintih lagi. Beliau takut jika merintih sakit, rintihannya tersebut akan dicatat malaikat. Allah berfirman, "Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf 18. Kalau begitu catatan amal kita, mari kita koreksi diri. Amal kita apakah sudah bagus atau belum? Mari kita lakukan muhasabah. Yang pertama, masihkah kita berbuat syirik kepada Allah? Sedangkan syirik adalah dosa besar yang amat besar dan tidak Allah maafkan. Kedua, mari kita koreksi amalan yang diwajibkan pada kita. Apakah sholat kita 5 waktu sudah dijalankan dengan baik, dengan khusyuk, dengan tumakninah, merutinkan sholat jamaah. Kalau yang laki-laki lebih utama di masjid, menutup aurat bagi wanita. Ketiga, apakah hal-hal yang haram masih dilakukan atau tidak? Membuka aurat di depan umum bagi wanita, melakukan dosa besar, mabuk, judi, zina, hingga durhaka pada orang tua. Dan keempat, koreksi. Apakah kita masih sibuk dengan hal-hal yang mudah dibolehkan, tetapi sebenarnya tidak ada manfaatnya? Nah, kita apalagi yang maksiat ya. Oleh karena itu, semoga menjelang Ramadan ini hati kita semakin bersih, semakin ceria, semakin semangat untuk beribadah di bulan yang pahalanya dilipat gandakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniai sehat walafiat, jasmani rohani bahagia sejahtera bersama keluarga tercinta, dijauhkan dari perbuatan yang haram maupun perbuatan maksiat, dan dimudahkan mengamalkan amal-amal yang soleh. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum